sudah punya gambaran ya bagaimana melakukan prospecting. Karena terus terang aja, saya salut sekali dengan beliau karena beliau jago sekali yang namanya prospecting, berkenalan. Sehingga saya sering belajar dari rekan saya tersebut. Ya. Nah, sekarang setelah daftar nama itu Anda dapatkan, ya, sudah Anda kantongi, sudah Anda simpan, sudah Anda catat dan sebagainya. Apa yang mesti Anda lakukan? Nah, ini penting juga karena kalau Anda nggak lakukan ini, bisnis Anda tidak akan berkembang, Bapak Ibu, tidak akan berkembang. Nah, berikut ini langkah berikutnya yaitu setelah Anda prospecting, orang tersebut harus kita undang, Bapak Ibu, harus kita undang. Nah, caranya bagaimana mengundang? Bagaimana cara mengundangnya dengan benar? Nah, yang akan menyampaikan adalah suami dari ibu tadi. Nah, ceritanya dia nggak mau kalah. Cuma ini berbeda tipe Bapak Ibu. Kalau yang tadi koleris sanguin, yang ini orangnya pragmatis, melankolis. Tapi beliau jago sekali dalam hal mengundang karena terbukti beliau punya grup juga yang besar sekali di Jakarta. Kita sambut Bapak Andi Setiawan. Terima kasih. Selamat siang. Gila, luar biasa semangat sekali Anda. Saya jadi grogi berdiri di sini. Oke, Anda tadi baru saja belajar banyak tentang bagaimana cara berkenalan dengan orang baru. Bagaimana cara Anda menambah daftar nama Anda. Sekarang, apa yang akan Anda lakukan dengan daftar nama yang sudah Anda buat? Apa Anda biarkan Anda taruh di bawah bantal, Anda tidur mimpi jadi diamond gitu? Enggak. Untuk itu saya berdiri di sini, saya akan sharing kepada Anda, saya akan bercerita tentang bagaimana cara mengundang. Mengundang itu apa? Mengundang adalah membuat janji untuk bertemu. Membuat janji untuk bertemu. Tidak menjelaskan bisnis ini lebih awal. Karena banyak sekali pengalaman orang yang baru saja menjalankan usaha catering. Itu ketika mengundang orang berusaha menjelaskan, Pak, itu klorofil, itu kilo bla 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 lewat telepon. Akhirnya malah mereka menjadi negatif. Saya akan bercerita sedikit bagaimana cara mengundang yang baik dan benar. Kalau boleh tahu, mungkin ada di ruangan ini teman-teman Anda sekalian yang sudah mengundang, tapi banyak sekali yang diundang, tapi tidak ada yang datang. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Betul, mungkin memang prospek Anda tidak tertarik dengan undangan Anda, itu mungkin. Tapi barangkali juga cara mengundang Anda itu yang kurang menarik. Nah, saya di sini akan bercerita sedikit bagaimana mengundang yang sedikit menarik. Sedikit menarik saja. Oke. Ada beberapa hal yang dapat Anda persiapkan dalam Anda mengundang. Yang pertama, Anda siapkan, Anda punya goals berapa banyak orang yang Anda undang. Anda tidak ngawur. Jadi misalkan 10 orang yang Anda undang, Anda bawa daftar nama Anda 10 orang itu di depan telepon. Dan yang kedua, gunakan telepon. Kenapa? Itu jauh lebih efektif daripada Anda datangi satu persatu. Misalkan 10 orang Anda mau undang, sementara yang satu di Bantul, satu di Parangtritis, satu di Kaliurang, itu Anda akan memakan waktu yang banyak sekali. Untuk itu gunakan telepon, akan jauh lebih efektif. Singkat dan terkesan terburu-buru. Kenapa? Efisiensi waktu. Bayangkan misalkan Anda mau menelpon 50 orang, dan tiap orang Anda menelpon itu, Anda butuh waktu misalkan setengah jam, 30 menit. 50 orang kali 30 menit, berapa menit? Anda butuh waktu 5 jam untuk mengundang. Nah, Anda akan buang-buang waktu. Maksudnya singkat dan terkesan terburu-buru. Anda cukup to the point aja. Poinnya bahwa Anda ingin bertemu dengan orang tersebut. Misalkan Pak Budi, Rabu malam ada waktu? Ya, ada apa? Bisa kita ketemu? Titik. Selesai seperti itu. Anda nggak perlu panjang sekali misalkan dengan teman lama. Kalau buat Pak kabar buat ini, yang di situ ada ini, iya itu di mall ada lagi itu diskon celana dalam lagi itu. Ada panjang sekali bercerita. Sampai akhirnya telepon udah tutup, ya lupa belum diundang nih. Jadi fokus sedikit saja dan tekankan pada waktu. Misalkan hari Rabu malam Budi ada waktu, iya kenapa? Kita bisa ketemu, saya pengen ngobrol. Udah, itu Anda mengundang dan tidak perlu Anda mengundang itu Anda bawa ke BOP, Anda bawa ke ruang tamu Anda. Enggak, Anda bisa mengundang misalkan Anda ajak ke kafe. Contoh lagi misalkan Budi hari Minggu kita makan-makan ya di kafe sekalian, saya pengen ngobrol. Lama juga kita ngobrol. Oke.
Dan jangan terpancing untuk Anda menjelaskan kalau prospek Anda yang Anda telepon itu bertanya yang macam-macam, yang panjang. Misalkan nanti terlanjur ngobrol banyak dan bertanya yang macam-macam. Yang pertama, jangan pernah menipu. Jangan pernah menipu prospek Anda. Misalkan prospek Anda bertanya, Anda udah undang macam-macam, apa ya? Ini multi level ya? Anda grogi sekali, saking groginya Anda bingung. Bukan, ini level multi ini Pak. Anda nggak seperti itu. Cukup Anda menjawab pertanyaan prospek Anda itu dengan pertanyaan balik. Itu kuncinya kalau Anda pengen tidak menipu, tapi Anda menjawab pertanyaan prospek Anda. Misalkan, apa ini multi level ya? Santai aja. Situ juga multi level. Santai aja. Enggak tuh sama nih. Itu kalau kita ketemu. Oke dah, boleh. Anda jelaskan kemudian. Dan saat mengundang, satu lagi hal, ada satu kunci lagi, sikap saat Anda mengundang itu juga perlu sekali. Cara Anda berpakaian saat mengundang itu sangat berpengaruh secara psikologis tentang apa yang akan Anda ucapkan kepada prospek Anda. Misal Anda nggak perlu pakai jas, pakai dasi seperti ini saat mengundang, nggak perlu. Tapi berpakaianlah rapi, pakai hem, pakai celana panjang dan lain-lain. Sangat beda kalau Anda akan mengundang itu pakai celana kolor, pakai earphone di depan rumah gini, bos sih apa-apa ini. Ada apa? Ya kalau nggak terjadi apa-apa, kalau blackjacknya jatuh itu yang bahaya. Kalau sekarang ada itu kalau teman lama Anda. Kalau misalkan ini prospek Anda, prospek baru yang ketika Anda prospecting tadi, Anda sempat menyinggung tentang kino atau tentang klorofil atau tentang sedikit produk, Anda bisa undang sini. Pak, kebetulan hari Rabu besok teman saya yang dari Jakarta yang ahli tentang kino takara itu mau datang. Gimana Pak kalau kita ketemu di mana? Sebelum dia bertanya apa-apa, langsung kasih pertanyaan, gimana kalau kita ketemu? Dia bingung, nggak mungkin ya enggak gitu. Dan usahakan saat Anda mengundang itu seolah-olah hanya dia yang diundang. Karena ciri khas orang Indonesia itu kalau diangkat itu akan senang sekali. Misalkan saya kasih contoh yang orang prospek Anda prospecting, tapi Anda tidak menyebutkan apapun, kelling juga enggak, menyebutkan produk juga enggak, tapi Anda bilang Anda mau ada bisnis. Anda bisa bilang, Bapak, teman saya dari Jakarta mau ekspansi bisnis ke Yogyakarta, dan saya butuh orang-orang seperti Bapak di dalam tim kami. Dia akan senang sekali. Gimana Pak kalau kita ketemu hari misalkan hari Rabu jam segini? Dia akan menjawab, oke. Sekali lagi saya tekankan bahwa mengundang itu adalah membuat janji untuk bertemu. Jadi Anda cukup tekankan pada waktu hari apa, jam berapa. Dan ketika Anda mau menutup telepon, sampai ketemu Pak, jam segini, hari ini jam segini. Latihlah diri Anda itu mengundang sebagai satu kebiasaan kepada hari-hari Anda mengundang prospek-prospek Anda. Sekian dari saya. Selamat mengundang, sukses untuk Anda. Setiawan. Jadi bagus sekali ya bagaimana melakukan mengundang. Anda nggak boleh kaku-kaku sekali. Awalnya beliau kaku sekali, ya. Tapi sekarang sudah mulai enak mengundang dan sebagainya. Nah, yang berikutnya setelah diundang, ya kan? Ini masih materi lagi sebelum penghargaan, ya. Sebelum mengundang, ya kan? Kira-kira apa kira-kira? Ya. Tapi oke lah, kayaknya sudah mulai kurang cerah ya. Kayaknya ini kita perlu lagi penyegaran lagi nih. Sekali lagi apa? Supaya kita semakin sayang sama Kelly, ya nggak? Kalau semakin sayang, Kelly juga semakin sayang mengirimkan uang setiap tanggal 20 ke rekening kita. Kita lagi, ya, yel-yel Kelly, cuma nanti pas panjang ya, yes, Kelly, itu ya. Oke, saya minta untuk berdiri lagi. Kita akan coba yel-yel Kelly. Mitra Kelly. Oke, kita akan memasuki materi lagi. Nah, materi yang sangat penting sekali. Karena sekali lagi, dari 7 langkah, tidak boleh satupun langkah yang kita tinggalkan kalau Anda ingin berhasil. Nah, langkah berikutnya yaitu presentasi. Nah, presentasi ini dibilang sebagai tulang punggung. Anda bisa bayangkan, kalau Anda hidup tanpa tulang punggung,
Ya, bagaimana posisinya ya? Saya nggak tahu posisinya seperti apa. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi walaupun Anda mengundang, Anda presentasi, Anda prospecting dan sebagainya, tapi kalau Anda nggak melakukan ini, bisnis Anda tidak akan kemana-mana. Ya. Nah, yang akan menyampaikan ini adalah orang yang luar biasa sekali. Saya bilang, saya dekat sekali dengan beliau karena saya berasal dari daerah yang sama. Saya tahu latar belakang beliau dan sebagainya. Saat beberapa waktu yang lalu, beliau adalah pengusaha di bidang konvensional dan beliau sudah jatuh bangun, dan akhirnya beliau menemukan bisnis yang namanya Keling ini. Dan luar biasanya, beliau sangat menikmati bisnis ini dan semangat sekali jalankan usaha ini, dan bisnis beliau berkembang pesat sekali. Kita berikan sambutan untuk Bapak Rifai dan Ida. Oke, selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya dipercaya oleh Case System untuk membawakan materi presentasi ya. Kita tahu apa artinya presentasi bisnis scaling. Ya, pada dasarnya presentasi bisnis scaling adalah Anda menjelaskan kepada seseorang dari mulai marketing plan, konsep kesehatan, dan juga produk-produk scaling. Nah, sekarang tujuannya apa Anda menjelaskan konsep kesehatan, menjelaskan produk-produk, bahkan juga menjelaskan marketing plan dari perusahaan Keling ini? Tujuannya adalah agar orang mengetahui secara detail dari A sampai Z tentang usaha yang Anda jalankan. Nah, sekarang ada beberapa macam presentasi ya. Di sini yang pertama adalah one-to-one presentation atau face-to-face. Ya, Anda bisa lakukan presentasi satu persatu. Anda bisa, tadi sudah dijelaskan, setelah mengundang seseorang ya, misalkan di hotel atau mungkin bisa juga di rumah makan atau juga di rumah Anda bisa lakukan presentasi satu persatu ya, tatap muka. Nah, dalam presentasi satu persatu ini perlu sekali Anda perhatikan bahwa Anda membutuhkan alat. Saya bisa minta bantuan Pak Herwan ya. Alatnya sederhana sekali ya. Anda harus mempunyai satu paket informasi yang Anda bisa taruh dalam sebuah clear folder ya. Anda mungkin bisa dapatkan ini, harganya murah sekali, mungkin di toko-toko buku juga banyak ya. Nah, clear folder ini fungsinya adalah untuk menyimpan data-data tentang perusahaan Anda, mulai dari company, bisa juga produk-produk, atau mungkin juga legalitas ya. Ya, ini ada dari POM, kemudian juga dari APRI. Anda bisa ceritakan semua melalui clear folder ini. Jadi kemanapun Anda pergi, sediakan clear folder ini. Semua paket informasi ada di dalamnya. Pastikan semua paket informasi ada di dalamnya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah home meeting. Nah, ini penting sekali ya. Anda bisa lakukan presentasi setelah Anda undang mungkin beberapa orang Anda undang di rumah Anda atau di dalam satu tempat, di rumah makan misalkan, ada beberapa orang, misalkan 5, 10 atau 15 orang. Anda biasanya bisa meminta bantuan sponsor atau upline Anda. Ya, ini penting sekali. Ini satu kekuatan yang paling berpengaruh adalah edifikasi. Tadi sudah dijelaskan di awal, sebagai seorang mitra inti, Anda harus melakukan satu edifikasi atau penghargaan kepada sponsor atau upline Anda. Nah, persiapan untuk melakukan home meeting ya. Anda bisa, misalkan Anda mengundang untuk melakukan presentasi di rumah Anda dan Anda minta bantuan sponsor atau upline Anda. Misalkan Anda mengundang 10 orang, sementara ruang tamu Anda kapasitasnya hanya 5 orang. Anda tidak perlu menata, sediakan 10 bangku atau 10 kursi ya. Anda tidak perlu sediakan, cukup biarkan apa adanya, tapi Anda siap-siap di belakang untuk menambah kursi jika mereka semua datang. Kita tahu bahwa tidak semua orang akan datang, 10 orang yang Anda undang. Ya, jadi biar tidak mengesankan ada apa ini gitu. Nah, berikutnya Anda juga perlu persiapkan makanan tidak perlu Anda sediakan di awal Anda melakukan presentasi. Biasanya kita punya adat ya, orang timur selalu menyuguhkan makanan minuman di awal-awal orang itu datang. Nah, kita bisa keluarkan makanan atau minuman setelah selesai acara presentasi. Kemudian juga Anda bisa simpan brosur-brosur dan produk-produk Keling di belakang dulu. Jangan Anda keluarkan dulu, karena saat mereka datang Anda akan membaca-baca, nanti tidak memperhatikan presentasi upline Anda. Terus berikutnya Anda juga siapkan whiteboard. Itu juga tidak perlu Anda siapkan dulu di depan ya, baru datang lihat, wah ada whiteboard, apa ini gitu. Anda tidak perlu ya. Tapi ada yang penting sekali, masalah sepele ya. Masalah sepele misalkan apa? Nah, bagi Anda yang punya piaraan, misalkan kucing atau anjing gitu ya, itu
tolong masukkan kamar dulu, itu akan mengganggu acara presentasi. Misalkan lagi presentasi, wah kucingnya bagus ya, dilus-lus padahal lagi presentasi. Tiba-tiba ujungnya datang, kelahi di situ misalkan. Nah ini repot ya, masukkan ke kamar dulu, tapi dipisah nanti malah tambah kelahi ya. Atau mungkin Anda punya anak lelaki 2 yang suka kelahi, itu juga suruh masuk kamar dulu, tapi jangan dicampur dengan anjingnya sama kucing ya. Nah, kemudian apalagi yang kira-kira bisa mengganggu suasana presentasi? Nah, Anda biasanya punya burung ya yang suka berkicau. Anda taruh di belakang rumah dulu, apalagi burung beo ya. Suka niru-niru. Ya karena sering dengar kinotakara ya, itu. Apalagi kalau suka niru-niru black jet. Nah, itu repot lagi ya. Saat upline Anda sedang melakukan presentasi, klorofil sangat bagus sekali untuk dikonsumsi setiap hari. Anda bisa sehat karena klorofil. Jadi kalau Anda tidak sehat, Anda bisa minum black jet gitu misalnya. Nah, itu simpan dulu nanti burung beo Anda simpan dulu. Nah kemudian satu hal juga penting sekali, edifikasi sponsor atau upline Anda yang melakukan presentasi. Usahakan upline Anda datang sedikit terlambat, ya, sedikit terlambat dari prospek-prospek yang Anda undang. Begitu dia mengetuk pintu, persilahkan sambut dengan baik. Bisa juga Anda bantu mungkin bawa tas banyak gitu ya. Bawa tas banyak, bawa produk, bawa ini Anda bisa bantu, sambut, bawakan salah satu tasnya, persilahkan. Nah, saat itu Anda bisa langsung perkenalkan, ya. Jangan sampai baru datang, masuk sini, masuk, bawa semua tasnya sini. Ya nanti, yang rugi Anda kenapa? Prospek Anda akan melihat, wah ini orang datang jauh-jauh mudik dari mana banyak. Nah, sekarang satu itu ya, kemudian cara membuka presentasi Anda juga harus perhatikan baik-baik, karena banyak sekali orang yang melakukan kesalahan di tahap ini, dimana saat membuka presentasi biasanya terima kasih bapak-bapak, aduh sudah menyempatkan ke sini, sudah mengganggu waktu Anda tidak perlu begitu, biasanya orang timur seperti itu ya. Tapi katakan Anda beruntung sekali diundang pada hari ini ya. Anda beruntung sekali ada di ruangan ini karena pada kesempatan ini Anda akan diperkenalkan sebuah peluang usaha sekaligus produk-produk yang akan membantu kesehatan Anda. Nah, saya akan perkenalkan satu rekan saya yang sangat profesional di bidangnya, akan menjelaskan. Nah, kita nanti perhatikan baik-baik apa yang mereka jelaskan, apa yang dia jelaskan. Nah, Anda bisa buka dengan cara seperti itu. Jangan misalkan mungkin Anda seorang sarjana, teman-teman Anda sarjana semua, misalkan S1, S2, S3 atau mungkin S4 gitu ya. Mungkin sponsor Anda atau apa Anda masih kuliah, belum selesai gitu. Masih kuliah. Nah, kamu sini presentasi ya. Ini teman-teman saya, silakan presentasi. Nah, apa itu produknya? Kalian coba jelaskan aja. Itu satu kesalahan karena di situ orang-orang yang Anda undang juga tidak memperhatikan sponsor atau upline Anda. Jadi kembali siapapun dia, edifikasi, hargai sebaik-baiknya agar mereka mau mendengarkan. Nah kemudian itu adalah presentasi di rumah Anda atau home meeting. Nah berikutnya adalah BOP atau Business Opportunity Presentation. Ya, sistem mengadakan acara setiap bulan minimal 1 kali di sebuah gedung, kapasitasnya lebih besar. Biasanya kita mengadakan BOP di Stokis, tapi biasanya sebulan sekali skupnya lebih besar ya. Kita adakan BOP, maksudnya adalah agar orang-orang yang pernah Anda presentasi bisa melihat perusahaan ini yang sebenarnya, artinya seberapa besar perusahaan ini, mau dibawa kemana kita. Terus mereka juga bisa melihat orang-orang yang sudah berhasil di situ. Jadi perlu Anda perhatikan bahwa seseorang atau prospek yang Anda undang di acara BOP adalah orang yang pernah Anda presentasi. Nah berikutnya, dari hasil presentasi tentunya kita akan menemukan beberapa jawaban ya dan tidak ya. Orang yang mengatakan ya bisa aktif, bisa pasif. Yang mengatakan tidak bisa jadi pelanggan dan bisa Anda mintai referensi. Saya kira hanya itu materi yang saya bawakan. Selamat melakukan presentasi sukses untuk Anda. Biasa sekali Bapak Ipai, beliau sangat semangat sekali melakukan presentasi. Saking serinya presentasi Bapak Ibu, ya kan? Sampai mengkilat. Ya, beliau semangat sekali melakukan presentasi, setiap hari presentasi. Ya, oke luar biasa sekali. Nah sekarang ke penghargaan Bapak Ibu.
luar biasanya di bisnis ini penuh dengan penghargaan. Dan penghargaan tidak harus yang peringkat-peringkat tinggi, tapi dimulai dari yang kecil-kecil. Nah, kita akan memberikan penghargaan untuk orang-orang yang melakukan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Presentasi. Nah, kami akan berikan penghargaan untuk orang-orang yang dalam 1 bulan melakukan minimal 15 kali presentasi. Minimal 15 kali presentasi. Dan siapa yang ada di ruangan ini melakukan minimal 15 kali presentasi bulan kemarin, mohon maju ke depan. Nama Firdaus, sponsor Wihandu Seno, Upline Emerald, bukan. Sponsor sekaligus upline Emerald saya Bapak Kelvin. Nama saya Winda Darmawan, upline saya, sponsor saya Mas Firdaus. Upline saya Bapak Dwi ada Seno dan Bapak Kelvin. Nama saya Sudarwinto dari Gunung Kidul. Upline Manager Bapak Aprianto, Upline Emerald Bapak Sumaryanto. Saya Sipun Cimono, sponsor saya Bapak Indrian Moko, upline manager saya adalah Bapak Andang. Yang melakukan kerjanya. Kita akan lihat yang lebih luar biasa lagi, yang melakukan kerjanya lebih keras lagi. Di dalam 1 bulan dia melakukan presentasi minimal 30 kali. Kita akan lihat kira-kira mukanya bonyok-bonyok enggak melakukan. Oke, di ruangan ini yang melakukan 30 kali presentasi mau maju ke depan. Nama Henry, sponsor Bapak Agung, upline Diamond Bapak Sumaryanto. Nama Yura Siti, sponsor saya, suami saya sendiri Bapak Andi Setiawan, upline manager saya Bapak Anand Priyadi, upline emerald saya Bapak Calvin. Nama Adi Setiawan, sponsor dan upline manager Bapak Anand Priyadi, upline emerald Bapak Calvin. Nama Calvin, upline sponsor saya Pak Sondro, upline emerald saya Pak Henry Rikianto, dan upline diamond saya Bapak Sumaryanto. Anda sudah tahu, orang yang melakukan kerjanya lebih keras, peringkatnya lebih tinggi. Ya, luar biasa sekali peringkat beliau. Oke, kita akan maju ke materi lagi ya. Setelah kita break sebentar tadi, kita akan maju ke materi berikutnya lagi. Nah, materi ini tidak kalah penting. Gara-gara materi ini tidak dilakukan, langkah ini tidak dilakukan, banyak sekali orang jalankan usaha ini gagal. Yaitu materinya disebut dengan materi follow up. Nah, ini penting sekali. Mau nanti diperhatikan, karena kunci orang bergabung, orang menjalankan usaha, orang membeli produk dan sebagainya ada di langkah seperti ini. Nah, beruntung sekali yang menyampaikan ini adalah orang yang ahlinya di bidang follow up. Kita berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Calvin. Selamat siang semuanya. Ya. Luar biasa lagi, masih semangat ya. Saya masih kepingin lagi bertemu dengan Anda. Terus terang pada saat ini, ya sesi berikut ini ada sebuah materi yang sangat penting sekali dalam menjalankan bisnis ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak sekali orang berpandangan bahwa di dalam menjalankan bisnis ini itu hanya cukup melakukan yang namanya presentasi. Anda hanya menjelaskan peluang bisnis ini, menjelaskan produknya ini kepada rekan-rekan Anda. Tapi biasanya orang yang melakukan hal itu saja, ya itu tidak lengkap di dalam bisnis ini. Banyak sekali orang merasa kok saya sudah kerja keras, tapi kok hasilnya tidak ada. Kenapa kok bisnis saya tidak berkembang? Ya, terus terang di dalam menjalankan bisnis ini, kalau Anda mau membangun sebuah jaringan, mau membangun sebuah bisnis yang besar, Anda harus melakukan sesuatu hal yang namanya follow up. Ya, follow up itu yaitu menindaklanjuti apa yang telah Anda lakukan itu. Ya. Banyak sekali orang sudah melakukan presentasi, habis itu dia merasa, wah bisnis saya sudah berjalan. Ya, prospek saya atau rekan saya yang sudah bergabung ini, dia akan menjalankan bisnis ini dengan sendirinya. Anda tinggal duduk-duduk di rumah atau Anda lakukan presentasi lagi. Ya, mungkin suatu saat, mungkin sebulan, 2 bulan,
Anda merasa, oh, nanti bulan depan saya pasti akan naik peringkat saya. Tapi nyatanya kok tidak meningkat. Kenapa itu rekan yang telah dipresentasi itu kok tidak aktif? Ya. Kenapa? Karena Anda tidak melakukan yang namanya follow up. Ya. Perlu diketahui bahwa yang presentasi itu, ya, itu hasilnya hanya sekitar 20%. Ya, 80% hasil di dalam membangun bisnis ini itu diperoleh dari hasil yang kita namakan follow up. 80%. Ya. Nah, di dalam melakukan follow up itu ada beberapa hal yang sangat penting diperhatikan. Ya. Untuk melakukan sebuah follow up, ya, kita harus berpenampilan atau melakukan suatu konsep atau sikap yang profesional. Dan arti apa? Anda melakukan follow up itu Anda harus mencerminkan bahwa ini punya bisnis yang besar. Ya. Anda sudah harus menentukan waktu sebelumnya. Dan Anda melakukan follow up itu Anda harus persiapkan juga. Apa kira-kira yang dipersiapkan waktu melakukan follow up ke dalam orang-orang yang telah ada presentasi sebelumnya? Pertama, Anda harus persiapkan yang namanya starter kit itu. Ya, mungkin pada saat Anda presentasi mereka closing, mereka hanya mengisi formulirnya. Ya, tapi mereka masih belum mendapatkan starter kit. Anda sudah harus mempersiapkan. Anda sudah tahu kira-kira siapa yang Anda akan follow up di dalam presentasi itu. Kenapa? Karena mereka kebanyakan itu sudah mengisi formulirnya, sehingga Anda sudah punya gambaran, oh ini si A, ini si B yang akan saya lakukan follow up. Nah, selain Anda mempersiapkan starter kit, Anda juga harus mempersiapkan beberapa produk. Kenapa? Karena mungkin nanti dari hasil presentasi itu mereka tidak tertarik untuk bergabung dalam bisnis Anda, tapi mereka tertarik untuk membeli produknya Keling dari Anda. Ya, Anda mungkin bisa persiapkan klorofil atau kinotakara, ya, atau spirulina, itu produk-produk yang umum. Ya, Anda mungkin melihat bahwa kira-kira teman saya atau prospek ini dia itu punya potensi untuk mengkonsumsi produk apa. Ya, jadi Anda sudah harus mempersiapkan juga. Nah, pada saat Anda melakukan follow up, ya mungkin Anda bisa mengajak sponsor Anda atau upline Anda. Mungkin kira-kira Anda mau follow up orang ini, Anda merasa ya orang ini mungkin agak sulit ya Anda berhubungan, Anda bisa mengajak sponsor Anda. Jangan mengajak pacar Anda, ya, atau mungkin mengajak anak Anda. Banyak sekali orang, wah kalau follow up sendiri itu takut. Ya mungkin ajak teman satu lagi, itu lebih menambah satu keyakinan. Ya mungkin Anda ngajak pacar Anda, nanti sampai sana pacar Anda tuh pusing. Ya, Anda juga udah hilang konsentrasinya, Anda lagi melakukan bisnis, tiba-tiba pacar Anda minta pulang. Ya, atau mungkin nangis di situ, kan? Repot Anda. Jadi Anda yang di sini yang Anda bisa ajak itu adalah sponsor Anda atau upline Anda. Ya, Anda lakukan follow up itu dengan beliau. Nah, apa saja tindakan yang Anda lakukan pada saat follow up itu? Ya, Anda juga harus membatasi diri, ya, melakukan follow up itu jangan waktu yang sangat panjang. Ya, Anda mungkin memperkirakan. Di sini ada beberapa patokan, ya kira-kira apa yang Anda lakukan dan waktunya berapa lama. Ya, langkah yang pertama setelah Anda lakukan follow up di situ, Anda melakukan yang kita namakan tanya jawab. Ya, kenapa? Karena mungkin orang di dalam menjalankan bisnis ini masih banyak keraguan. Ya, saya bisa nggak menjalankannya? Pernah nggak Anda dapatkan orang seperti itu? Ya, kayaknya saya nggak bisa, dan saya nggak tahu kira-kira langkah apa. Mereka takut. Nah, di dalam waktu Anda melakukan tanya jawab, di situ Anda sudah harus punya satu gambaran. Ya, Anda sudah bisa membantu dia untuk melakukan beberapa hal yang dia merasa yakin untuk mengembangkan bisnis ini. Dan itu lebih kurang sekitar 10 menit. Ya, jangan terlalu lama juga. Kira-kira apa? Biarkan mereka bicara dulu. Ya, biarkan mereka bicara. Setelah itu Anda membantu. Dan Anda nggak usah harus sempurna di dalam follow up. Kalau Anda tidak mengetahui sesuatu hal, Anda bilang saya belum tahu. Ya, tapi kita belajar bersama-sama. Nanti saya akan tanyakan kepada sponsor saya atau upline saya. Anda buat catatan juga. Jadi ini mencerminkan bahwa mereka juga tidak usah harus mengerti semua baru boleh menjalankan bisnis ini. Ya, mereka melihat Anda juga menjalankannya di dalam keterbatasan Anda. Ya, Anda hanya membantu di sana, membantu membuka dia punya pola pikir. Ya. Nah, sekitar 10 menit pertama Anda melakukan tanya jawab. Setelah itu, ya, langkah selanjutnya Anda mulai membuka dia punya pikiran. Anda sudah tahu kira-kira orang ini kategori mana. Ya. Kira-kira dia itu misalnya kalau misalnya kategori di dalam kategori B, Anda sudah mulai menjelaskan produk. Ada yang tahu kategori B itu apa? Kategori B itu adalah orang yang mungkin hanya mau pasif, ya, dia hanya memakai produknya, dia tidak mau mengembangkan usaha ini. Jadi kalau Anda menceritakan mungkin, aduh saya banyak sekali, saya nggak banyak waktu, saya sibuk sekali mengurus anak saya, atau saya sibuk sekali mengurus peliharaan saya. Wow, kalau rumahnya seperti kebun binatang, dia tuh udah nggak sempat untuk melakukan yang lain-lainnya. Ya. Nah, Anda nggak usah memaksa, ayolah Anda harus melakukan presentasi, Anda harus mengundang orang, jangan. Ya, bisnis ini jangan melakukan sesuatu hal itu dengan paksa atau Anda memaksa orang lain. Biarkan mereka apa adanya. Ya. Tapi Anda bisa menawarkan kalau sekiranya ketemu orang seperti itu, Anda sudah tahu langkah apa selanjutnya, yaitu menawarkan produknya. Anda sudah boleh menceritakan mengenai produk-produk kesehatan kita di sini.
Anda tawarkan, wah kira-kira kalau Bapak ini sibuk sekali, Bapak ingin nggak supaya setiap hari itu vitalitasnya tetap ada, semangat? Ya, ini klorofil yang bisa membantu. Ya. Mulai Anda tawarkan. Dari situ Anda akan mendapatkan keuntungan 20%-nya itu. Ya. Jadi jangan memaksa orang. Ya, jangan memaksa orang. Nah, apabila dia itu juga hanya sebagai pelanggan, di situ juga Anda sudah tahu, yaitu di dalam 5 menit yang kedua itu. Jadi selain kalau misalnya dia kategori B, dia itu pelanggan. Ya. Tapi kalau misalnya dia itu kategori B, dia mau isi, ya, oke, saya daftar aja supaya saya dapatkan produknya lebih murah. Nah, setelah dia mengisi formulirnya atau dia mau menjadi seorang distributor kategori B, ya, Anda bisa mengajarkan dia atau menunjukkan dia di mana dan bagaimana cara mendapatkan barang untuk selanjutnya. Ya, misalnya Anda bisa tunjukkan ke mobile stockist yang terdekat. Kalau ada satu kemungkinan atau apanya Anda itu sendiri seorang mobile stockist, Anda bisa menganjurkan kepada dia, oke, Anda bisa mendapatkan produk ini di tempat saya nantinya. Ya, Anda sudah boleh mengajarkan kepada dia cara-caranya untuk memesan produk. Ya. Nah, kalau misalnya dia itu kategori A, Anda layani, Anda catat di dalam catatan Anda, ini pelanggan. Setelah itu udah, ya, Anda nggak usah meluangkan waktu yang sangat lama sekali di dalam menjalankan bisnis ini. Ya. Nah, kalau misalnya dia mau kategori A, jadi dari tanya jawab itu kelihatan dia masih punya keinginan untuk menaikkan taraf hidupnya. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dalam bisnis ini. Anda sudah mulai mengajarkan dia cara-cara selanjutnya, yaitu apa? Anda mengajak dia membuat daftar nama. Ya. Keluarkan bolpen, Pak. Ya, ini langkah kita selanjutnya. Oke, saya akan coba membantu Bapak. Biasanya dia bingung, apa sih yang saya perlu catat? Anda menuntun dia. Ya. Anda bisa memakai cara yang tadi untuk melakukan prospecting itu, yaitu FORM. Anda mulai mengajak dia, oke, coba membuat daftar nama dulu dari lingkungan saudara-saudara Anda, family dulu. Ya. Setelah family mungkin dari O-nya itu, ya, dari pekerjaan Anda, teman-teman Anda sudah mulai menuntun dia. Berikan waktu mungkin 15 menit Anda lihat. Ya, setelah dia bisa menuliskan daftar nama misalnya 10 saja, ya, katakan walaupun 10 tidak banyak. Jangan bilang, "Wah, kok cuma 10? Waduh, ini Anda kayaknya susah menjalankan bisnis ini." Jangan. Ya. Walaupun 10, ya, wah, Anda luar biasa sekali. Wah, ini 10 orang ini satu aset yang sangat luar biasa. Ya, Anda memberikan satu semangat kepada dia. Ya. Nah, setelah itu membuat daftar nama, ya, Anda sudah mulai menentukan waktu. Anda membuat janji. Book 2 kali booking. Ya, misalnya, oke, Pak, ini sudah punya daftar nama, Anda ajarkan kira-kira kita undang orang ini, orangnya seperti apa. Ya. Dan Anda tentukan waktunya. Kita lakukan presentasi, Pak, hari Kamis besok. Ya. Dan sebisa mungkin Anda lakukan 2 kali janji waktu itu. Hari Kamis dengan hari Sabtu umpamanya. Kenapa? Karena mungkin prospek yang dia undang hari Kamis tidak bisa. Ya, Anda bisa undangnya di hari Sabtu. Dan cara mengundang tadi sudah dijelaskan. Ya. Jadi Anda melakukan book meeting di situ. Nah, setelah itu Anda mungkin ajarin dia cara mengundang seperti yang tadi yang diceritakan, ya. Nah, setelah itu Anda mengambil sedikit waktu sekitar 5 menit, Anda ajarkan dia apa pentingnya punya 400 BV supaya bonusnya lebih banyak. Ya, dan itu akan terduplikasikan. Ya, itu akan terduplikasikan. Nah, setelah itu Anda mulai dia menduplikasikan, dia ngerti ya bagaimana 400 BV itu manfaatnya, hitungan plan-plannya itu. Ya, Anda sudah mulai promosikan pertemuan yang terdekat atau kaset VCD itu. Kenapa? Karena kita menjalankan bisnisnya kita harus punya alat bantu. Anda tidak bisa setiap hari dalam 1 minggu 7 hari Anda hubungi dia terus. Ya, tapi bagaimana caranya supaya tetap ada hubungannya? Promosikan pertemuan. Kita nanti akan ketemu di BOP yang akan datang. Ya, atau misalnya yang terdekat ini ada recognition night. Anda promosikan secepatnya supaya apa? Dia secepatnya berada di dalam satu atmosfer yang Anda ingin ciptakan, di dalam atmosfer semangat Anda membangun bisnis ini. Ya, jadi Anda promosikan alat-alat itu. Ya. Nah, yang terakhir di sini ini sebenarnya isi starter kit. Jadi kalau misalnya waktu presentasi itu orang masih belum isi, ya, Anda kembali lagi isikan. Tapi kalau Anda sudah isi, itu sudah selesai. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Dan saya yakin Anda semua bisa melakukannya karena ini hal yang sangat sederhana. Selamat melakukan follow up, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Luar biasa sekali. Mas, sekali lagi untuk Bapak Kalvin. Yang berikut ini adalah sesi yang paling menarik, Bapak Ibu. Ya kan? Sesi yang paling menarik, ya kan? Kalau Anda berbicara dan prospek tidak mendengarkan Anda, tapi di sesi ini orang mau nggak mau akan melihat. Sehingga Anda perlu perhatikan baik-baik bagaimana caranya menjalankan sesi ini. Yaitu sesi ini namanya sesi demo produk. Ya, ini sangat menarik sekali karena produk-produk kita bisa segera didemokan dan bisa dilihat hasilnya hanya dalam waktu 15 menit. Nah, yang menyampaikan ini adalah pakarnya.
ya, pakar dalam hal demo produk. Beliau grupnya sangat besar sekali, bahkan mungkin sebagian besar di grup ini adalah bagian dari grup beliau. Kita sambut dengan meriah Bapak Avianto. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Berbahagia sekali saya dipercaya oleh Case System untuk membawakan bagaimana teknik-teknik mendemokan produk-produk yang ada di PT Kelly. Dengan harapan, dengan Anda mengetahui teknik yang benar, maka diharapkan ini akan lebih menambah keyakinan para calon mitra usaha Anda maupun calon pelanggan Anda. Baik, karena keterbatasan waktu saya hanya memberikan beberapa contoh demo produk. Ya, makasih. Teknik pertama yang paling umum adalah mengangkat orang yang bobotnya paling besar. Jadi langkah pertama Anda pastikan cari orang yang berbobot paling besar. Saya bisa minta bantuan Mas Firdaus biar kira-kira ini, karena kita sudah tidak meragukan ya untuk bobotnya dia. Lalu langkah yang kedua, Anda juga butuh 4 orang lagi sukarelawan yang kira-kira masing-masing bobotnya itu kurang lebih setengah dari sukarelawan yang pertama. Saya bisa dibantu rekan-rekan. Lalu Anda tunjukkan kepada keempat orang sukarelawan bagaimana posisi tangan seperti yang Anda harapkan, seperti ini, menggambar pistol. Nah, lalu kemudian Anda juga harus perhatikan 2 orang yang paling tinggi itu diminta untuk posisi di belakang, dimasukkan ke ketiaknya, yang sisanya untuk di depan. Ya, lalu yang harus Anda perhatikan juga, Anda harus meminta mereka untuk konsentrasi. Jangan sampai mereka masih guyon-guyon, Anda langsung 3 gitu, itu tidak maksimal. Jadi Anda minta pada hitungan yang ketiga untuk mengangkat bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Ternyata yang terangkat cuma tangannya aja ya. Lalu Anda bisa minta mereka untuk yang 4 orang yang mengangkat tadi untuk mengkonsumsi klorofil 1 sloki, dan Anda sediakan gelasnya kira-kira sekian aja. Maksudnya apa? Jangan sampai Anda menyediakan yang putihnya sekian. Pada saat Anda menyuruh ngangkat, bentar mas, bentar katanya. Ini tidak, kurang efektif. Nah, berbicara tentang klorofil juga pada saat menunggu, Anda bisa masukkan sebatang rokok. Anda minta kepada para hadirin yang merokok untuk meminjam 1 buah rokoknya, lalu Anda masukkan ke dalam kardusnya. Tetap dengan botolnya, tapi botolnya tetap tertutup. Lalu Anda tutup, tunggu kurang lebih kira-kira 15 menit. Lalu setelah itu mereka bisa minta untuk mencoba apakah ada perubahan pada rokok tersebut. Ya, bisa, Mas. Oleh karena itu, saya sering menganjurkan kepada para rekan-rekan, apabila setelah mengkonsumsi klorofil ini, posisinya juga harus tetap kardusnya tertutup agar pengaruh BAI-nya tetap awet. Lalu seperti teknik yang tadi saya katakan, rokok dimasukkan ke dalam ini, Anda juga, bukan berarti saya menganjurkan Anda untuk merokok, tetapi kita bisa menggunakan produk-produk seperti spirulina yang kedua. Anda taruh sebatang rokok di atasnya, lalu Anda tutup, ya seperti ini. Anda biarkan kurang lebih sekitar 15 menit. Lalu ada produk lagi yang sebenarnya banyak sekali produk-produk dari PT Kelly yang bisa didemokan, khususnya yang mengandung bioaktif energi. Yang kedua adalah power oil. Anda bisa demokan bagaimana ini berpengaruh pada seseorang. Anda demokan, yang pertama Anda oleskan, lalu yang kedua Anda tempelkan dan jangan dilepas. Maksudnya biar dia tidak, kalau bahasa Jawanya tidak ngabar.
menguap maksud saya. Atau Anda bisa cari orang yang pakai jaket tebal atau jas, Anda tempelkan pada telapak tangan Anda, lalu tegapkan, jangan dilepas. Dan Anda kalau bisa jangan pelit-pelit dengan ini. Jadi seumpamanya ada yang mau mencoba, Anda jangan pelit-pelit. Anda mau mencoba, Pak? Jangan pelit, biarin aja selama Anda presentasi. Aduh, dapat tetes itu orang itu. Seperti itu. Lalu ada satu lagi produk Omega Squat. Di dalam mendemokan ini, Anda bisa siapkan satu buah gelas produk mie instan tertentu, lalu Anda isi dengan air panas. Menurut saya, maaf, air panasnya di belakang. Dan ketika mendemokan Omega Squat, Anda jangan melupakan yang namanya cutter. Fungsinya apa? Setelah nanti diisi dengan air panas, Anda harus mengirisnya dengan cutter, jangan sampai dengan pisau. Karena pernah saya alami ketika saya mengiris ini, kalau cerot kena mata saya hilang konsentrasi saya. Orang jadi fokusnya ke saya, bukan ke produk. Serotnya itu yang gak kuat. Atau Anda juga bisa siapkan sebuah gabus. Cuman sayang ini pelit sekali gabusnya, kalau bisa yang agak lebar ya. Lalu Anda iriskan satu buah kapsul Omega Squat. Lalu Anda lihat bagaimana reaksinya bekerja. Satu jelas ya. Lalu ada juga yang namanya Black Jet. Anda bisa minta bantuan seseorang, seumpamanya Bapak ini. Bapak tangannya posisinya seperti ini ya. Anda minta bantuan sukarelawan lagi untuk mencoba membuka tangan ini. Sementara Bapak ini berusaha untuk menekannya kuat, jangan sampai terbuka. Lalu sukarelawan tersebut sebelumnya itu tanpa black jet ini. Lalu yang kedua menggunakan black jet yang digenggam pada tangan kiri. Nah, nanti bisa Anda lihat bagaimana perubahan. Karena minimal orang yang membuka ini akan lebih susah mendemokannya. Jadi bisa dimengerti ya. Atau juga Anda bisa menggunakan juga makasih Mas. Power touch. Yang mana cara penggunaannya Anda bisa coba Anda dekapkan di telapak tangan Anda. Anda lihat bagaimana jari-jari Anda panjangnya, apakah sama? Biasanya sama ya. Yang normal biasanya sama. Lalu Anda pegang power touch ini kurang lebih 15 menit. Lalu Anda kembali posisi seperti tadi. Anda lihat bagaimana reaksi ini. Biasanya yang memegang power touch itu lebih panjang dari sebelumnya. Nah, Anda bisa bayangkan apabila itu baru terjadi, maksud saya itu baru terjadi di telapak tangan Anda. Jadi mungkin bagi ibu-ibu mungkin ya Bu ya, kalau mau memanjangkan hidungnya mungkin. Tapi yang jelas terbukti banyak yang para usahawan-usahawan carrying yang telah bergabung, itu salah satu alasannya, kembali lagi saya katakan salah satu alasannya adalah pengaruh dari produk demo tersebut. Sehingga mudah-mudahan dengan demo yang benar, dengan demo yang tepat, itu Anda bisa menambah omset maupun jaringan Anda. Nah, tadi kalau seumpamanya posisi seperti tadi, karena saya pernah alami, pada saat pengangkatan pertama, itu ternyata orangnya bisa terangkat. Sementara saya belum pernah dengar cerita ada yang bisa terangkat. Jadi waktu itu saya nyobain, ya ampun terangkat gimana? Tapi kembali lagi, Anda bisa konsultasi berbagi pengalaman dengan rekan-rekan Anda yang telah menjalankan sebelumnya. Nah, jadi biasanya kalau seandainya itu terangkat, nanti pada pengangkatan yang kedua, Anda minta kepada keempat orang sukarelawan tadi untuk tidak sekedar mengangkat, tapi kalau bisa maju.
Tapi nggak usah lari-lari ya. Jadi intinya tidak sekedar mengangkat tapi maju. Jadi ada orang bisa melihat perbedaan antara sebelum dan sesudahnya. Oh ya, jangan lupa ketika Anda mendemokan seperti gelas styrofoam tadi, Anda harus sediakan piring di bawahnya. Karena ini berisi air panas dan biasanya kurang lebih sekitar hanya 5 menit, maka permukaan dari gelas styrofoam ini akan meleleh. Bisa Anda lihat. Maka air sudah kelihatan berubah di sini. Jadi jangan sampai ketika Anda mendemokan ini Anda memegang dengan tangan Anda, nah Anda bisa lihat ini. Karena apa? Karena Anda konsentrasinya kepanasan tangan Anda. Ini begini. Ya, jadi ini sebenarnya banyak sekali yang bisa didemokan. Seperti ini juga bisa Anda masukkan rokok seperti yang di spirulina dan klorofil. Lalu ketika Anda mencoba power touch juga seperti itu, seperti ini juga bisa didemokan. Jadi Anda tidak perlu ragu-ragu intinya, karena awalnya saya juga sempat ragu-ragu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Tapi ternyata pengalaman teman-teman semua, semakin banyak Anda mendemokan, Anda akan semakin yakin. Oleh karena itu ketika tadi dianjurkan bahwa Anda memakai produk tersebut, gunakanlah minimal yang bisa membantu Anda di dalam demo-demo yang diharapkan bisa menambah perkembangan bisnis Anda. Kira-kira sudah berapa menit? Bisa? Ya. Jadi begini, kalau seandainya Anda masih ragu-ragu, minimal Anda yakinkan minimal itu 15 menit. Tapi biasanya buat mereka yang sudah terbiasa, itu mereka sudah yakin bahwa produk ini terbukti. Jadi Anda minta lagi 4 sukarelawan tadi untuk melakukan yang hal sama dengan posisi yang sama. Juga Anda harus perhatikan posisi kaki yang mengangkat di depan itu jangan sampai dia hanya jongkok, tapi siap mengangkat. Jadi maksud saya posisinya seperti ini, bukan jongkok ya. Anda minta mereka untuk konsentrasi lagi, menunggu aba-aba dari Anda. Siap? 1, 2, 3. Ya, saya juga mengingatkan sekali lagi seperti yang hampir terjadi barusan. Jangan sampai saking Anda kiranya orangnya belum diturunkan. Enggak ya. Ya ini cuma menilai ketegangan saya aja. Jadi begitu. Terima kasih Mas. Jadi semakin Anda sering bercerita tentang demo, karena saya yakin banyak sekali demo-demo dengan metode yang lain, tapi karena keterbatasan waktu, saya akhiri sampai sekian. Terima kasih dan selamat berdemo. Oke, berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Aprianto. Karena Bapak bilang ya, tidak tahu bagaimana melakukan demo dan sebagainya. Jangan lupa setiap Anda presentasi melakukan demo, karena itu akan memecah kebuntuan Anda. Ya, oke. Ada langkah berikutnya yang tidak kalah penting lagi ya. Sebelum kita ke penghargaan lagi, langkah berikutnya yang tidak kalah penting. Karena sekali lagi, Anda bisa menjalankan bisnis ini dari bisnis ini ya. Anda tidak perlu mengeluarkan uang terus-terus dari kantong Anda. Nah, bagaimana caranya? Kita ada langkah berikutnya yang disebut merchandising, yaitu bagaimana melayani pelanggan. Nah, beliau ini sebelum bergabung di bisnis ini, beliau sudah bisa melayani pelanggan. Luar biasa sekali produk ini. Nah, yang kami menyampaikan ini, beliau sudah jalankan ini sudah sangat cepat sekali. Dia seorang wanita yang masih single kayaknya ya. Oh tidak. Ya, dia akan memberikan tip-tip pada Anda bagaimana melayani Anda, melayani pelanggan, karena ini penting sekali. Oke, kita sambut Ibu Kristi Hardianti. Terima kasih, luar biasa
sekali, sudah berganti-ganti pembicara. Tapi Bapak Ibu di sini saya lihat masih tetap semangat. Untuk itu, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai bagaimana membina pelanggan. Saya percaya, yakin bahwa pada awal kita gabung di bisnis scaling ini, karena didukung oleh produk yang luar biasa, maka banyak dari Bapak Ibu yang cepat sekali menjual produk. Ada yang di sini saya tahu satu hari bisa jual 7 loro. Wow. Saya tahu itu ada. Kemudian ada yang dalam 1 bulan bisa jual 20 kilo takaran. Itu ada. Tapi masalahnya di sini adalah apakah kita mampu mempertahankan penjualan seperti itu? Apakah ada selalu repeat order yang memungkinkan kita tidak usah terlalu pusing untuk mengejar 400 PV seperti itu? Coba di sini dituliskan bahwa tujuan membina pelanggan adalah melayani pelanggan, melayani pelanggan agar dapat membiayai operasional bisnis Anda dari keuntungan yang Anda dapatkan. Seperti itu. Di sini saya pesankan bahwa memang kita di sini harus memilih pelanggan, karena memang ada kategori orang yang tidak ingin repot, dan di sini memungkinkan kita untuk memberikan pelayanan lebih begitu. Nah, di sini kita mungkin bisa masuk kepada orang-orang yang dikategori sebagai orang-orang yang mampu. Kalau kita menjumpai orang seperti itu dan membutuhkan produk-produk scaling, langsung kita kembali ke konsep ABC. Dan untuk menembak produknya pun kita bisa langsung tembak satu paket produk ABC. Seperti berikut ini. Kalau orang itu mampu, mending sekaligus kita tawarkan satu paket produk ABC. Ginseng, misalnya kita gunakan Vinotakara. BV-nya sekitar 60 ya Pak, 60. Kemudian spirulina. Kemudian klorofil. Spirulina BV-nya 23 ya. Klorofil 23. Kira-kira harga konsumen dan disebutnya berapa? Vinotakara 275. 275 ya Pak Bu ya. Kemudian spirulina 77. Kemudian klorofil 110. Ya. Itu adalah harga distributor ya. Kemudian harga konsumen. Harga konsumen 330. Kemudian spirulina 93. Kemudian klorofil 135. Profit kita berapa juga? Berapa Pak? 55 hafal ya. Kemudian spirulina 16. Klorofil 25. Ini yang paling apa? Di 96 keuntungan kita. Coba dari satu pelanggan kita dapatkan keuntungan 96.000. Nah, dari hasil seperti ini awalnya memang kita berusaha menggunakan hasil dari keuntungan langsung ini untuk membiayai usaha kita. Jadi untuk awalnya silakan Bapak Ibu gunakan bisnis ini untuk membiayai bisnis ini. Jadi jangan mengambil uang yang sedianya untuk dapur Anda. Begitu. Jadi tidak ada yang rugi di sini. Memang pada awalnya kita harus memulai seperti ini. Tetapi nanti yakin justru bisnis ini yang akan membiayai hidup kita. Kemudian saya katakan menjaga hubungan itu lebih sulit daripada kita memulai hubungan yang baru. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Nah, untuk menjaga suatu hubungan memang di sini ya, di sini ada pelayanan disebut pelayanan, melayani pelanggan begitu maksud saya. Itu memang dibutuhkan ketulusan. Dibutuhkan ketulusan, itu betul. Karena seolah-olah memang orientasi kita memang bisnis. Seolah-olah begitu ya.
Tetapi kalau kita melakukan itu dengan ketulusan, kita melakukannya pun lebih enak. Dan kita pun nggak akan malu. Semuanya begini, seharusnya kita mendatangi pelanggan, pembeli yang sekiranya sebetulnya mau kita ikat untuk menjadi pelanggan, kan begitu. Kita harapkan kan pembeli nggak cuma beli satu kali, betul begitu Bapak Ibu? Betul. Kita mengharapkan nanti bisa repeat order lagi, atau mungkin kita merasa lebih bisa dekat lagi, seperti itu. Ada personal approach, pendekatan secara pribadi begitu. Ada ikatan emosional yang ingin kita capai, sehingga apa? Pelanggan itu akhirnya tetap tidak berpindah ke lain hati, kan gitu. Jadi begini, misalnya dalam waktu penjualan pertama, misalnya kita menjual klorofil. Pertama, jelaskan dulu klorofil itu seperti apa. Paling tidak kita menguasai bahan bakunya bagaimana, fungsinya untuk apa. Kemudian jangan pernah lupa, kita berikan testimoni orang-orang pemakai, apalagi orang-orang yang sudah sembuh. Karena sangat penting sekali. Pertama, kita jelaskan mengenai kemungkinan adanya reaksi awal, yaitu adanya reaksi positif pada waktu orang menggunakan klorofil. Karena mungkin kita pernah dengar, oh Bapak itu setelah menggunakan klorofil selama 3 hari ternyata agak pusing-pusing. Oh ternyata Bapak yang ini setelah menggunakan klorofil selama 2 hari kok agak mencret, misalnya seperti itu. Kita harus tahu supaya kita bisa menjelaskan, supaya orang yang memakai klorofil tidak kaget, loh saya kok seperti ini, saya nggak tahan, saya nggak cocok sama klorofil. Jangan sampai terpikirkan seperti itu. Atau kemudian setelah itu mungkin kita bisa mendatangi Bapak itu lagi, pelanggan itu kita datangi lagi, sekedar kita tanya bagaimana keadaannya Pak, apa sudah membaik, atau udah betul apa cara mengkonsumsinya, seperti itu. Di samping kita juga memberikan suatu perhatian begitu. Orang yang diperlakukan seperti itu akan merasa sangat diperhatikan. Wah ini orang ini betul-betul peduli dengan kesehatan saya, bukan hanya sekedar dia dapat untung, kan seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali kita itu untuk memberikan suatu pelayanan yang tulus gitu kepada orang, sehingga orang merasa betul-betul dia diutamakan gitu. Misalnya mengenai Kinotakara, jangan segan-segan Bapak Ibu menempelkan Kinotakara di kaki pelanggan Bapak Ibu. Setelah dibersihkan dengan air hangat, silakan Bapak Ibu bersihkan dulu kakinya dengan air hangat supaya pori-porinya membuka. Misalnya seperti itu. Kemudian saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya, cara memakainya seperti ini. Kalau kita tempelkan di telapak kakinya, itu sepertinya sepele Bapak Ibu, tapi itu sentuhan yang sangat sepertinya itu sangat sepele, tapi itu merupakan sentuhan yang bagus, sehingga orang itu teringat loh, oh ini bagus, betul-betul peduli terhadap saya. Bukan tidak mungkin orang itu kemudian timbul rasa fanatik, rasa loyal itu pasti ada. Kemudian dia nggak akan pindah lagi untuk membeli produk-produk yang lain, apalagi ke lain orang, kan begitu. Demikian, jadi penting sekali di sini adalah kita untuk selalu menengok. Jadi menjaga di sini, memelihara hubungan di sini atau maintain di sini sangat penting, diperlukan sekali. Bukannya sekali kita jual sudah kita nggak tahu lagi. Bapak Ibu tahu, sebetulnya banyak orang yang membeli produk produk Keling terutama itu kehilangan kontak, kehilangan tempat di mana saya bisa beli produk ini lagi gitu loh. Padahal sebetulnya cuma karena kita nggak mau datangi lagi begitu. Kalau istilahnya tadi Pak iya Pak follow up kan gitu ya. Jadi kita nggak bisa begitu, kita harus datangi lagi, tanyakan lagi, datangi lagi, lihat lagi seperti apa. Jangan sampai kejadian beli sekali, udah itu nggak diterangkan apa-apa, ada rasa di dada kok deg-degan gitu, takut nggak diminum, terus tanya orang itu bilang ke orang-orang, waduh mobil bahaya, mulai deg-degan begini, akhirnya lari pelanggan, kan begitu. Jadi penting di sini kita untuk membina suatu hubungan dengan pelanggan, dengan hubungan tetap pribadi begitu, dengan ketulusan saya bilang seperti itu. Kemudiannya sebetulnya jelas di sini untuk mengejar 400 BV kita lebih mudah seperti itu. Karena coba Bapak Ibu duplikasikan seperti ini kepada grup Anda. Seperti ini, BV-nya kalau kita melihat seperti ini, Kinotakara misal 1 bulan kita jual 4, kemudian klorofil 5, Spirulina 1 dan sebagainya. Bisa tutup 400 BV. Kemudian lebih dari itu yaitu profit keuntungan ecerannya dapat kita gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sekarang kita lakukan, misalnya untuk membeli tiket NPO, membeli kaset-kaset, membeli buku-buku dan sebagainya yang sedianya untuk lebih memajukan bisnis Keling ini.
Demikian dari saya. Luar biasa sekali. Saya berikan plus sekali lagi untuk Ibu Kristi.